Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kita ketemu lagi di pembelajaran tematik di tema 4I subtema 3 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Hari ini adalah pertemuan terakhir, yaitu di pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silahkan kalian siapkan buku tema 4I kalian. Oke, kita akan mulai. Pembelajaran yang pertama adalah PPKN. Mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut adalah usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Pertama, mendaur ulang botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Dua, menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Tiga, menangkap ikan dengan jaring tradisional. Dan yang keempat, menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang telah gundul. Berikut beberapa kerusakan hutan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, hutan berubah menjadi lahan terbuka yang kering dan tandus. Kedua, tanah menjadi gundul dan tandus. Tiga, daerah di sekitar hutan mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. Empat, udara menjadi panas karena kurangnya ketersediaan oksigen. Dan yang kelima, hewan-hewan di hutan akan kehilangan tempat tinggalnya. Menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Namun, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Misalnya, apabila kita membuang sampah ke sungai, maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan menyebabkan banjir. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dua, jika ingin terhindar dari banjir, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Tiga, jika kita menginginkan udara bersih, kita harus menanam pohon dan menjaga kelestarian pohon. Sekarang kalian bisa buka buku tema kalian di halaman 90. Di situ ada tugas untuk menuliskan dalam bentuk tabel ya. Jadi, kewajiban melestarikan sumber daya alam, misalnya menjaga kebersihan sungai. Contoh kelalaian terhadap kewajiban yaitu membuang sampah dan limbah di sungai. Akibat kelalaian terhadap sumber daya alam, air kotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu, ikan-ikan banyak yang mati. Kemudian akibat kelalaian terhadap orang lain, sungai meluap pada musim hujan sehingga masyarakat sekitar sungai mengalami kebanjiran. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian mencari atau melanjutkan ya bagaimana apa saja kewajiban kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian di halaman 90. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah merupakan sumber penghidupan bagi setiap warga negara.
kita dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya, nelayan yang memanfaatkan sumber daya alam laut sebagai mata pencaharian. Pemanfaatan sumber daya alam juga diikuti kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Namun, ada orang yang ingin mengambil manfaat sumber daya alam tanpa melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Mereka mengambil sumber daya alam secara besar-besaran tanpa peduli akan kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat pula menimbulkan bencana yang merugikan banyak orang. Nah, sekarang ayo mencari informasi melalui wawancara. Bagaimana kalian masih ingat langkah-langkah untuk melakukan wawancara? Ya, kita akan mengingat kembali bagaimana langkah-langkah melakukan wawancara. Menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara, lalu susunlah pertanyaan dengan tepat. Dan selanjutnya yaitu tahapan melakukan wawancara. Tahapan yang pertama yaitu sebelum wawancara yang pertama menentukan narasumber, yang kedua menentukan waktu dan tempat wawancara, dan yang ketiga membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Tahapan saat wawancara yang pertama yaitu menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Dan yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Lalu, tahapan setelah wawancara, yaitu yang pertama, merangkum semua jawaban dari narasumber. Yang kedua, membuat kesimpulan wawancara. Dan yang ketiga, membuat laporan wawancara. Selanjutnya, menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami narasumber. Menerapkan langkah-langkah wawancaranya yaitu contoh pertanyaan wawancara adalah yang pertama, misalnya berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? Atau yang kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara bergotong royong? Jadi, dua contoh pertanyaan ini adalah tentang sumber daya alam, tentang kebersihan sumber daya alam ya. Ini menerapkan langkah-langkah wawancara yang tadi dijelaskan di atas. Menerapan berarti pengerjaannya seperti itu. Kalian juga sebelumnya sudah pernah mendapatkan tugas mewawancara dan ini penerapannya. Seperti itu. Setelah kalian melakukan wawancara, maka tugas kalian sekarang adalah membuat laporan hasil wawancara. Nah, berikut ada di buku kalian halaman 92. Contoh laporan hasil wawancara. Itu sudah dijelaskan, sudah dituliskan bahwa topik dari wawancara adalah bencana yang timbul akibat dilalaikannya kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kalian menulis laporan hasil wawancara. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran SPDP. Beberapa lagu daerah dan juga lagu nasional banyak yang bertema tentang alam dan keasliannya. Salah satu adalah lagu nasional berjudul Nyur Hijau. Saat bernyanyi, seorang penyanyi harus memerhatikan tinggi rendah nada agar lagu yang dibawakan tidak sumbang. Demikian dengan pemain alat musik melodis. Pemain alat musik melodis harus banyak berlatih agar
dapat memainkan tangga nada dengan baik dan sesuai. Saat bernyanyi ada hal yang harus kita perhatikan, yakni teknik bahasa dan penyampaian lagu. Nah, berikut ini ada contoh ya, bagaimana kita menyanyikan lagu Nyurijo dengan memperhatikan nada dan temponya. Kalian bisa perhatikan dan bisa mencoba untuk bernyanyi Nyurijo ini di rumah kalian masing-masing. Nyiur hijau di tepi pantai, siar siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang indah permai nyata. Oke, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Miss Dev ucapkan banyak terima kasih buat perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.